Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan progres proyek kami. Saya Ratu Arun Mahmudati dengan NIM 142. Saya Sandra dengan kelompok dengan NIM 011. Saya Sarah dan Katrina dengan NIM 120. Kali ini kami akan mempresentasikan progres proyek kami. Oke, yang pertama ini adalah import library yang akan kita gunakan. Di sini kami mengload datasetnya menggunakan data Alzheimer underscore data dan CSV. Lalu kami menggunakan fitur diagnosis. Jadi kami di sini menghitung value dari diagnosis sendiri. Di sini value-nya tersebutkan 0 hanya sebanyak 1389 dan 1 sebanyak 760. Lalu di sini kami mengurutkan fitur-fitur dengan korelasi paling tinggi terhadap fitur diagnosis. Lalu dari korelasi tadi kami memilih selected fitur yang bisa kami gunakan. Di sini kami memilih 10 fitur teratas dengan korelasi paling tinggi. Ini adalah info dari fitur-fitur yang kami pilih. Lalu ini untuk menormalisasi fitur-fitur yang telah kami pilih. Ini adalah fungsi untuk split data. Kami split dengan rasio 80-20. Kemudian kami membangun model. Yang pertama, kami menampilkan 10 data teratas. Kemudian kami menghitung jumlah kemunculan setiap kelas atau label dalam sebuah data row. Lalu kami menampilkannya. Terus kemudian class list sendiri, kelas ini mewakili simbol akhir remote dalam nomor keputusan. Self prediction sendiri ini menyimpan nilai prediksi. Kemudian ada class decision node. Kelas ini mewakili simbol pengambilan keputusan di dalam report. Kemudian question split. Nah, kelas ini untuk membuat pertanyaan yang akan digunakan untuk membagi data di dalam simpul. Kemudian kami akan melakukan tes code. Dan data ini menampilkan dari di kolom komponen ini adalah yang berhasil untuk di baris pertama, tapi tidak, maka jawabannya false. Kemudian di default ini membagi dataset menjadi 2%. Lalu if question is menarik, maka membuat match untuk membagi data berdasarkan pertanyaan, lalu akan dipisahkan baris berdasarkan match true dan false. Terus kemudian kita menampilkannya true row dan false row. Selanjutnya yaitu def kini ini berfungsi untuk menghitung ketidakpastian dalam data tersebut. Selanjutnya yaitu menampilkan nilai kini importinya. Selanjutnya kita masuk ke info gain yang berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian data setelah dibagi menjadi 2 subset. Dan ini info gain-nya, output-nya. Selanjutnya yaitu define base split-nya. Dapat base gain yang berfungsi untuk menginisiasi gain sebagai terbaik sebagai 0. Ini menampilkan base gain-nya di memori komplain dan menampilkan di 0,43. Selanjutnya yaitu kita membangun tree dan langkah selanjutnya mengklasifikasikan satu baris data menggunakan decision tree. Nah, kita masuk ke dalam kelas decision tree di mana menyediakan antarmuka untuk membuat pohon keputusan, melatihnya, juga membuat predikalnya. Setelah itu kita mencetak pohon keputusan dalam bentuk yang mudah dibaca, membuat bootstrap, sampel, dan daftar out of bag
Untuk ensemble learning seperti Random Forest. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelas Random Forest Classifier. Lalu ini sudah masuk ke tahap testingnya. Jadi di sini kita panggil si tree yang udah kita bangun di atas tadi dengan max depth-nya 8, minimal sample leaf-nya 3, minimal sample state-nya 7. Lalu kita print tree yang sudah dibangun, lalu kita train, lalu setelah itu kita panggil decision tree-nya dengan max depth yang sama juga. Kita panggil x test-nya, kita panggil y predict-nya, terus setelah itu di print y predict-nya, setelah itu baru dites untuk akurasi skornya. Ini confusion metric-nya 218 ini menunjukkan data yang tertebak menjadi 0, 50 menunjukkan data yang tertebak menjadi indeks 1. Sebaliknya ini juga data yang tertebak sebagai indeks 1, ini data yang tertebak sebagai indeks 0. Lalu ini adalah akurasinya. Pada tahap ini kita masih tahap pengembangan, jadi masih berkemungkinan akurasi akan berubah ke depannya. Lalu selanjutnya ini algoritma random forest-nya untuk testingnya. Sama seperti tadi, kita panggil random forest classifier-nya, kita masukin n estimatornya, max depth, minimal sample split, minimal sample leaf, lalu kita panggil y predict-nya dan akurasinya. Akurasinya juga masih dalam tahap pengembangan. Jadi begitu mungkin presentasi progres kami. Sekiranya ada yang salah atau ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.